anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8 subtema 1 pembelajaran ketiga tentang lingkungan tempat tinggalku. Pembelajaran tematik kelas 4 tema 8 daerah tempat tinggalku subtema 1 lingkungan tempat tinggalku pembelajaran 3 mempunyai 10 tujuan pembelajaran. Seperti berikut ini. Di manakah daerah tempat tinggalmu? Apakah di dataran tinggi, dataran rendah, atau daerah pantai? Apa mata pencarian penduduk di daerah tempat tinggalmu? Coba anak-anak sebutkan apa mata pencaharian penduduk di lingkungan sekitar kita. Kerjakan LKDK yang dibagikan, diskusikan dalam kelompok. Amatilah gambar yang ada di bawah ini. Dari gambar di atas, dapat kita simpulkan begitu banyak mata pencarian penduduk di daerah sekitar kita. Mata pencarian penduduk dipengaruhi oleh daerah tempat tinggal, daerah pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Lingkungan mempengaruhi mata pencarian penduduk di suatu daerah. Mata pencarian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencarian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi. Penduduk di daerah pantai bermata pencarian sebagai nelayan, pedagang ikan, petani garam. Penduduk di daerah dataran rendah bermata pencarian sebagai pedagang, petani, peternak. Penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencarian sebagai pekerja perkebunan, pedagang, serta buruh. Tahukah kamu penduduk di suatu daerah cenderung memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya untuk memenuhi kebutuhannya. Karena kekayaan alam suatu daerah dengan daerah lain berbeda, menyebabkan keragaman jenis mata pencarian penduduknya. Selain itu, keadaan lingkungan suatu daerah juga mempengaruhi jenis pekerjaan penduduknya dan buruh pabrik. Masyarakat di desa bekerja sebagai petani karena banyak lahan pertanian yang tersedia. Sedangkan
Penduduk di kota lebih banyak bekerja sebagai pekerja jasa karena di kota merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan. Perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi terletak pada tanaman yang mereka tanam. Petani di daerah dataran rendah menanam padi, sedangkan petani di daerah dataran tinggi menanam sayuran seperti kol, wortel, bawang, dan kubis. Pekerja jasa adalah orang-orang yang memberikan pelayanan sesuai keahlian yang dimiliki. Contoh dari pekerja jasa yaitu dokter, guru, penjahit, konsultan, pengacara, dan lain sebagainya. Sekarang kita sudah tahu mata pencarian penduduk bermacam-macam, tergantung daerah tempat tinggalnya, karena daerah tempat tinggal mempengaruhi mata pencarian penduduk. Salah satu mata pencarian di lingkungan tempat tinggal kita yakni pemandu wisata. Wisata apa yang ada di daerah Lubuk Linggau? Mari simak kisah Dayu. Saat liburan sekolah, Dayu dan keluarganya berlibur ke wisata Bukit Sulap. Di sana, Dayu disambut oleh pemandu wisata. Dayu dan keluarganya menikmati wisata Bukit Sulap. Banyak hal yang ditemukan di sana. Sampailah Dayu di makam Bujang Kurap. Dayu bertanya kepada pemandu wisata tentang makam Bujang Kurap. Pemandu wisata pun menceritakan legenda Bujang Kurap asal-usul Danau Rayo. Bacalah teks bacaan legenda Bujang Kurap yang telah dibagikan. Jawablah pertanyaan yang ada di dalam teks bacaan dengan benar. Apa amanat yang terkandung dalam cerita Bujang Kurap? Dayu sangat senang liburan bersama keluarga. Dayu sangat tahu akan karakteristik keluarganya. Coba perhatikan gambar berikut. Apa yang dapat kalian amati? Apa yang dapat kalian temukan? Amati dan temukan karakteristik pada gambar tersebut. Kerjakan LKPD yang telah dibagikan.
Manfaat keberagaman karakteristik individu di rumah antara lain, yang pertama, memahami sifat antar anggota keluarga, yang kedua, membentuk rasa saling menghormati dan menghargai, yang ketiga, mengetahui cara bersikap dalam menghadapi masalah, yang keempat, meminimalisir adanya perselisihan, yang kelima, menjaga keharmonisan keluarga, dan yang keenam, meningkatkan hubungan kekeluargaan. Keberagaman karakteristik individu: tinggi badan, jenis rambut, berat badan, dan warna kulit. Kita telah memahami karakteristik dalam keluarga dan individu. Setiap individu mempunyai karakteristik dan kelebihannya masing-masing. Jangan takut tampil beda karena kita anak Indonesia. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.